efek yang dikeluarkan reksadana KIK ini disebut juga unit pernyataan atau trust unitnya ya. Jadi bukan saham sebagaimana dalam reksadana perseroan. Jadi karena itu reksadana KIK ini dapat diartikan sebagai wadah di mana investor dapat ikut melakukan investasi dalam suatu portofolio efek milik bersama yang dikelola oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari BPOM. Jadi sementara itu kontrak investasi kolektif atau KIK ini adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat investor atau pemegang unit pernyataan. Jadi di mana manajer investasi diberikan wewenang untuk mengelola portofolionya, itu investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Ya. Jadi berbeda dengan pembentukan reksadana perseroan di mana pendiri harus terlebih dahulu mendirikan perusahaan terbatas, ya. Kemudian menunjuk manajer investasi dan bank kustodiannya. Reksadana dan KIK ini membentukkan lebih sederhana. Jadi perusahaan efek atau pihak lain yang lebih memperoleh izin usaha ini sebagai manajer investasi dari BPOM dapat membentuk reksadana KIK ini. Baik, kita lihat reksadana bentuk KIK ini memiliki ciri antara lain adalah ini bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif, ya. Yang ke B-nya, pengolahan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Yang C-nya, penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak. Ya. Selanjutnya, berdasarkan sifat operasionalnya, reksadana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, reksadana tertutup atau closed-end investment fund. Yang kedua adalah reksadana terbuka, open-ended and investment fund. Kalau kita lihat dari penjelasannya bahwa reksadana tertutup ini adalah reksadana yang berbentuk perseroan, ya, atau disingkat dengan PT, ya, dapat bersifat tertutup dan terbuka. Sedangkan reksadana yang berbentuk KIK hanya dapat bersifat terbuka, ya. Karakteristik reksadana tertutup ini antara lain adalah hanya dapat menjual saham reksadana, bukan unit pernyataan sebagaimana istilah dalam reksadana terbuka. Jadi kepada investor sampai batas jumlah modal dasar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila akan menjual saham melebihi modal dasar, maka harus terlebih dahulu mengubah atau meningkatkan jumlah modal dasar yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Disebut reksadana tertutup ini karena reksadana ini tertutup dalam hal jumlah saham yang dapat diterbitkan atau dalam hal menerima masukan modal baru, ya. Jadi selebihnya disebut juga tertutup karena reksadana sejenis ini tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodalnya. Atau dengan kata lain disebut juga tertutup karena pemodal tidak dapat menjual kembali saham-saham yang telah dibeli kepada reksadana yang bersangkutan, tetapi dapat menjualnya melalui bursa efek dengan harga berdasarkan mekanisme pasar. Sedangkan reksadana terbuka, ya, yang kedua, yang berdasarkan sifat operasional reksadana dapat dibedakan dalam dua jenis itu. Reksadana terbuka ini dapat berbentuk perseroan atau KIK ini, ya. Jadi reksadana ini terbuka dapat menjual unit pesertanya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang berminat membeli. Sebaliknya, investor dapat menjual kembali unit pernyataannya kepada manajer investasi kapan saja mereka inginkan. Dengan kata lain, reksadana terbuka bersedia membeli kembali pernyataan bila ada investor yang menjual sesuai dengan nilai aktiva, ya, pada saat itu. Oleh karena itu, disebut juga karena reksadana ini memungkinkan dan membuka kesempatan bagi investor lain
yang akan melakukan investasi setiap saat dengan membeli unit-unit pernyataan reksadana. Demikian pula dalam hal investor yang ingin menarik kembali investasinya, manajer investasi bersedia membeli kembali unit penyertaan tersebut sesuai dengan tipe yang ditetapkan pada hari itu, ya. Dalam reksadana terbuka merupakan harga beli dan sekaligus harga jual bagi investornya. Selanjutnya adalah jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pendapatan tetap atau disingkat dengan RDPT. Di sini adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola ke dalam efek bersifat hutang. Jadi efek bersifat hutang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga seperti deposito, SBI, obligasi, dan instrumen lainnya. Jadi umumnya RDPT di Indonesia memanfaatkan instrumen obligasi sebagai komponen terbesarnya. Jadi RDPT ini dengan komponen obligasi ini sangat menarik investor individu maupun institusi seperti asuransi atau bank, karena investasi RDPT ini disebut tidak dikenakan pajak ataupun kupon bunga yang diterimanya. Ya, RDPT ini juga menjadi pilihan menarik bagi investor individu, khususnya yang ingin berinvestasi pada obligasi. Jadi untuk berinvestasi di obligasi secara langsung umumnya diperlakukan dana sebesar 1 miliar untuk dapat membeli satu obligasi suatu perusahaan. Sehingga sulit bagi investor individu untuk turut berinvestasi. Melalui RDPT, investor individu dapat turut menikmati hasil investasi pada obligasi dengan modal investasi yang sangat ringan. Kita masih dalam reksadana pendapatan tetap. Ini cocok untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang lebih dari 3 tahun dengan risiko menengah. Sebagian besar ini RDPT ini yang ada saat ini berorientasi pada obligasi, ya. Namun sejak terjadinya krisis di mana-mana harga obligasi turun tajam, beberapa obligasi mengalami kegagalan. Ini memenuhi kewajibannya. Ada beberapa RDPT yang lebih berorientasi pada pasar uang. Ya, karena itu investor juga perlu memperhatikan sebelum berinvestasi untuk lebih kritis memeriksa komposisi portofolionya. Jadi pada umumnya RDPT ini memberikan pembagian keuntungan berupa uang tunai atau dividen, ya, yang dibayar secara teratur, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan. Jadi pembagian keuntungan ini mirip dengan pembayaran bunga deposito yang dapat dianggap sebagai pendapat rutin untuk kebutuhan tertentu. Jenis reksadana kedua itu adalah reksadana saham atau disingkat dengan RDSH. Di sini pengertiannya bahwa reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya adalah 80% dan portofolio yang dikelola adalah ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Jadi berbeda dengan efek pendapatan tetap, jadi seperti deposito dan obligasi. Jadi di mana investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga. Jadi efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham. Di selain hasil dari capital gainnya, efek saham juga memberikan hasil lain berupa dividen. Jadi seluruh pasar modal dunia, investasi pada saham adalah jenis investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan, ya. Jadi seperti telah diulas bahwa investasi saham merupakan investasi pada perusahaan-perusahaan yang dalam jangka panjang akan memberikan hasil investasi yang lebih besar daripada deposito maupun obligasi. Namun dalam jangka pendek terdapat risiko karena harga-harga saham yang terlalu berfluktuasi. Jadi dibandingkan dengan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang lebih besar, ya. Demikian juga risikonya. RDSH menjadi alternatif menarik bagi investor yang mengerti potensi investasi pada saham untuk jangka